Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala ma ba'd. Ini ada pertanyaan, bagaimana menyingkronkan tentang membolehkan gambar makhluk bernyawa tanpa wajah dengan hadis di atas, yaitu hadis as-suratul ras wa idza qutira rasu fala surata. Gambar itu adalah kepala, apabila dipotong kepalanya maka bukanlah gambar, maka tidak gambar. Kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, juga yang lainnya, Syekh Al-Fauzan Hafizahullah dan yang lainnya. Naam, yaitu bahwasannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan wajah bagian dari kepala. Nah, sebab itu bila telah dihilangkan wajah maka tidak mengapa. Naam. Kemudian juga Syekh Al-Fauzan yang sudah kita terjemahkan dan masukkan di grup Bikinisa, channel Bikinisa. Naam, makhluk hidup, gambar makhluk hidup adalah wajah. Para ulama mengatakan di dalam audio itu gambar makhluk hidup adalah wajah. Naam, ini perkataan para ulama, perkataan salaf. Naam, mungkin ada yang mengatakan dalilnya apa? Yang pertama, kita berbaik sangka. Ulama-ulama itu insya Allah berbicara bukan tanpa dalil. Mereka bukan orang-orang yang orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak pernah belajar menuntut ilmu, atau mereka orang-orang yang berbicara tanpa hikmah. Itu kita harus berbaik sangka, apalagi mereka ini orang-orang yang kibar ulama, bahkan mereka meninggal di atas istiqomah seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, dan terlebih lagi ini, dan yang berikutnya Syekh Al-Fauzan Hafizahullah, kibar ulama. Nah, dan ini mereka tentunya berdasarkan ilmu. Walaupun ini kita kembalikan harus dipahami, ini permasalahan khilaf fikih, tidak boleh harus memaksakan harus ini harus itu, enggak. Nah, sekarang kita yang fokus kepada pertanyaan, mensinkronkan kan bahwasanya hal tersebut wajah memang bagian dari kepala, atau wajah itu gambar itu adalah wajah. Dan kita akan sebutkan beberapa dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama. Nah, yaitu pemutlakan nama gambar itu wajah atau kepala, dimutlakan hal tersebut. Yaitu pemutlakan penamaan gambar itu dengan wajah atau kepala saja, itu masuk dalam perkataan Rasulullah SAW. Ini harus kita pahami. Kita sebagai penuntut ilmu, kita melihat permasalahan ini, kita melihat menggabungkan menggabungkan dalil-dalil sebagaimana dikatakan dalam kitab usul yang kita belajar dulu. Naam, bahwasanya perkataan ahli ilmi yang benar dalam permasalahan ini, bahwasanya gambar itu, pemutlakan gambar itu adalah kepada wajah atau kepala saja, atau wajah dan kepala. Ini disebutkan ahli ilmi, bahwasanya gambar itu dimutlakan kepada wajah saja, dimutlakan kepada wajah atau kepala saja, atau wajah dan kepala. Ini disebutkan ahli ilmi berdasarkan dalil-dalil. Sekarang kita fokus bahwasanya wajah itu adalah kepala. Gambar itu adalah wajah dan kepala, dan wajah bagian dari kepala. Nah, yaitu diantara dalil-dalilnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada gambar kalian, rupa kalian dan harta kalian, akan tapi Allah melihat pada hati dan amalan kalian. Riwayat Muslim. Kita orang ilmi rata-rata hampir semuanya, kalau tidak dikatakan semuanya, bahwasanya suwar di sini yang jamaknya dari surah itu gambar. Allah tidak melihat pada gambar kalian. Maksudnya apa sini? Bukan kepala yang dimaksudkan oleh ahli ilmi, yaitu wajah. Kemudian hadis yang kedua, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau mengatakan, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antadribus surah. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dan berdasarkan syarat Bukhari Muslim. Nah, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tudrabus surah. Beliau sallallahu alaihi wasallam melarang untuk surah dipukul. Apa maksudnya sini? Surah di sini para ulama tidak mematakan kepala ketika mesyarahnya. Ini maksudnya surah di situ adalah wajah. Riwayat Imam Ahmad dengan sanad sahih, syarat Bukhari. Syarat
sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Ini sengaja saya bacakan karena panjang perkataan ini yang kami yang kami sudah jadikan referensi dari semenjak dahulu. Hanya memang jarang kita menampilkan di karena panjangnya ini untuk dimasukkan di WhatsApp atau di Telegram karena panjangnya perkataan ini dan hadirin. Tapi dengan ada yang bertanya begini akan kita sebutkan di sini, kita baca ini hadis-hadisnya. Bahwasannya wajah itu adalah surat gambar itu adalah wajah. Nah, baik, itu dalil yang kedua yang disebutkan oleh kemarin di audio yang kita dikilkan bahwa Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dan Syekh Fauzan mengatakan surah gambar itu adalah wajah. Nah, dalil yang ketiga, hadis yang kedua tadi itu kata Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, bab al-wasm wal alam fi surah. Dalam ada mulufat beliau mengatakan bab al-wasm wal alam fi surah, yaitu para gambar tentang gambar di sini. Beliau menemukan hadis Ibnu Umar, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antu daraba, nah yaitu surah. Di sini mengatakan bahwasanya berkata Al-Hafidz ketika mensarah perkataan Imam Bukhari dalam sahihnya, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, wal muradu bis surah al-wajh. Kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah, yang dimaksudkan dengan surah dalam hadis tersebut yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memukul wajah dan memukul gambar. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, yaitu surah sini adalah wajah. Nah, ini maksudnya adalah wajah, dan di sana bisa dilihat dalam Fathul Bari bahwasanya di sana jalan-jalannya banyak disebutkan riwayat. Naam, yaitu perkataan-perkataan para salaf bahwasanya yang dimaksudkan surah di situ adalah wajah. Itu hadis yang berikutnya. Hadis yang berikutnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, awwalu zumratin taljun narah atau taljud jannata suwaruhum ala suratil qamar lailatul badr. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali golongan rombongan yang pertama kali masuk ke dalam surga, gambar mereka seperti gambar bulan malam purnama. Saya langsung terjemahkan secara bahasa ya, secara telek. Riwayat Ahmad dan Bukhari dan Muslim dan Tirmidzi dan Ibnu Majah. Yang dimasukkan di situ adalah surah gambar mereka yang dimasukkan wajah. Yang dimasukkan adalah wajah. Dan ini dikuatkan dalam hadis sahihan juga dari Sa'al bin Sa'd As-Sa'di radhiyallahu taala anhu. Juga dari hadis Jabir bin Abdullah juga radhiyallahu taala anhuma. Semuanya menyebutkan lafaz surah. Naam. Dalam hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yaitu surah di situ dalam lafaz yang lain adalah lafaznya bukan surah, adalah yaitu dalam hadis yang lain yang dimasukkan adalah wajah. Utar sab'ina alfan yadkhulul jannah bighairi hisab wujuhuhum kal qamari lailatul badr, akan diberikan 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, wajah mereka seperti bulan malam Lailatul Qadar. Di sini jelas sekali. Dalam riwayat yang lain pertama tadi surah, gambar mereka, dalam riwayat ini wajah. Kemudian dalam hadis yang lain lagi, hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna awwala zumratin tadkhulul jannata yaumil qiyamati suratu wujuhim ala mithli suratil qamar lailatul badr. Sesungguhnya awal rombongan yang masuk ke dalam surga nanti di hari kiamat adalah gambar wajah mereka seperti gambar bulan malam Lailatul Badar, malam purnama. Ini menunjukkan bahwasanya yang sangat jelas sekali, bahwasanya perkara maklum bulan itu tidak ada padanya kecuali gambar wajah saja. Ini menunjukkan bahwasanya wajah dinamakan juga surah. Gambar wajah itu sendiri dinamakan gambar. Wajah itu sendiri dinamakan gambar. Naam ya, maka di sini disebutkan. Hadis yang lain, hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Naam. Yaitu ketika beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika mensifatkan Nabi Yusuf tatkala beliau melihat di langit yang ketiga malam Isra. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Nabi Yusuf di malam di langit ketika Isra Mi'raj. Faqultu ya Jibril man hadza? Qala wa akhuka Yusuf. Yaitu siapa ini Jibril? Ini adalah saudaramu Yusuf. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ra'aitu rajulan suratuhu ka suratil qamar lailatul badr." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku melihat seseorang suratuhu, gambarnya seperti gambar bulan purnama. Diriwayatkan oleh Hakim dalam Mustadrak
Di dalam hadis tersebut pemutlakan nama surah gambar dengan wajah. Coba lihat. Naam. Wah, saya ini sudah 10 menit. Di sini masih banyak hadis-hadis yang bisa kami kumpulkan, tapi saya kira cukup itu. Juga salah satunya dalam hadis ini juga bukan hanya dari Syekh Fauzan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah alaihim jami'an yang mengatakan itu juga, ternyata salaf sahabat yaitu Abdullah bin Umar. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala dari hadis Salim bin Abdullah, anaknya. Beliau radhiyallahu taala anhuma mengatakan beliau annahu kana yakrahul alam fi surah. Beliau tidak suka ada tanda pada wajah. Yaitu Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ada seseorang beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma melihat ada gambar, kemudian beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam darbil wajh, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memukul wajah. Nah, dalam hadis yang lain beliau mengatakan tudrab surah. Nah, itu sahabat yang pertama. Sahabat yang kedua yaitu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim dan Bukhari dalam Adab Mufrad, bahwasanya beliau mengatakan kunna nabi'ul baz fi dari Suwaid bin Muqran fa kharajat jariyah fa qala li rajulin syai'an fa latama dzalika rajul fa qala Suwaid bin Muqran ala tamta wajha laqad ra'aytuni sabi'a sabah fa ma lana illa khadim fa latama ba'dahu fa amara nabi sallallahu alaihi wasallam an ya'tiqaha. Hadha lafz al-Bukhari wa fi riwayat Muslim Suwaid bin Muqran qala alladhi latama wajha al-qadim ajala 'alaika illa harra wajhiha. Naam, saya terjemahkan ya. Dan kemudian warawa Abu Dawud mithli warawahu Imam Ahmad bin Nahwi wa fi riwayat Muslim an Suwaid bin Muqran anna jariyatan lahu latama insan faqala lahu Suwaid amma alimta anna surata muharramah. Warawa Bukhari fi Adab al-Mufrad bin Nahwi wal murad surah al-wajh. Wa dzalika qawlu fi riwayat al-ula. Taib, ini yang berikutnya yaitu kami hadis Muqran di sini sebutkan Suwaid bin Muqran, bahwasanya ada seorang anak budak wanita yang dipukul wajahnya oleh seseorang. Kemudian Suwaid bin Muqrin mengatakan, "Amalim ta'anna surata muharramah?" Tidakkah kamu mengetahui bahwasanya surah itu muharram, yaitu maksudnya wajah itu haram dipukul? Ini riwayat oleh Imam Bukhari dalam Adab Mufrad. Dan hadis yang lain. Ini para sahabat, para salaf. Bukan berarti dari salafnya, jangan dibilangin permasalahan khilaf yang tidak mu'tabar. Jangan bilang. Ini hanya kita tidak mau taruh ribut di medsos. Untuk apa ribut di medsos? Tidak ada faedahnya. Kemudian juga secara bahasa, yaitu penamaan gambar itu dengan wajah. Sebagaimana pernyataan ahli bahasa. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Athir dalam kitab An-Nihayah, Ibnu Mandur dalam kitab Lisan al-Arab, ketika mensyarah hadis Ibnu Muqrin tadi, tidakkah kamu mengetahui bahwasanya gambar itu adalah muharram, haram? Ya, dimaksudkan kata para ulama tadi itu ahli lugha, yaitu surah adalah wajah. Naam. Dan banyak di sana kita bisa dilihat itu sebagai referensi hal tersebut, bahwasanya dari sisi hadis juga. Makanya kita memahami dalil itu jangan cuma satu, yang lainnya kita tidak pakai, tidak boleh. Kemudian juga kita ikuti pemahaman para ulama. Tidak boleh kita memahami sendiri. Kalaupun di sana ada ulama yang lain, kita lihat mana yang kuat. Dan ternyata ini ada para salaf dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan tidak ternukilkan dari sahabat yang lain mengingkari perkataan Ibnu Umar, kemudian Ibnu Muqrin tadi, bahwasanya wajah itu adalah gambar. Nah, ya gambar itu adalah wajah. Dan juga ini dalam lisan Ibnu Athir dalam kitab Nihaya, Ibnu Mantur dalam Misal Arab dan yang lainnya. Itu saya kira cukup, semoga bermanfaat. Ini Ofan, pertanyaan saya agak memanjang karena saya menjelaskan, karena ini tidak mungkin kita sebarkan di medsos dengan bentuk audio atau tulisan karena kesibukan dan kesempatan yang tidak memungkinkan. Tapi inilah dalil kami, bahwasanya ini bukan perkara kami ini taklid, takhassus, tak memiliki. Naam, karena kita juga menuntut ilmu, kita belajar dari para ulama, kita memiliki dalil-dalil. Naam. Adapun berkaitan ada yang tidak mau keluar dari fikih nisa dengan adanya kita melakukan begitu tanpa wajah saja, wajahnya diam saja, dihapus kemudian kepala tidak, yang mau keluar silakan keluar, kita tidak memaksakan.
Kita menyampaikan faedah, kita menyampaikan kebenaran, masing-masing akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah punya ilmu dan kita menuntut ilmu, kita juga punya dalil-dalil dan kita juga memahami dan kita juga bisa membaca dan melihat dan memahami dan mendengar. Alhamdulillah. Jadi begitu ya. Ini jawaban dari pertanyaan tersebut. Silakan yang mau berpendapat lain, silakan, tapi jangan dia memaksa pendapat yang lain selama itu perkara yang ditoleransi. Bukan permasalahan mengatakan menghajar, mengatakan al-kabair, ini mengatakan hal tersebut dalam permasalahan, padahal di permasalahan khilaf. Nah, dan ternyata memang ada para ulama yang menunjukkan, bukan para ulama lagi, sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Saya kira cukup. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.